Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jemaah yang mulia, kita lanjutkan amalan kita selepas salat. Kita mudzakarah fikih. Kita buka dulu majelis kita dengan kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam azwajul hadratin ali baiti. La syekhna zarun ta alhamdulillah syekh marfatullah syekh ila qasim wa qarim ali baiti muslim rasulullah. Wa ila syekh Zainuddin al-Maribari wa ila syekh Abdul Rahim bin Abdul Mughni. Allahumma fa'na bi ulamin fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat Jumat dan hal-hal yang berkaitan dengan hari Jumat. Amalan-amalan, waktu-waktu yang disunahkan, sunnah-sunnahnya, dan segala macamnya. Sekarang kita lanjut kepada sholatul musafir, sholatnya orang yang sedang safar. Jadi ini kalau saya baca per ibarat atau per kalimat agak panjang dan agak jelimet. Jadi sebelumnya saya kasih ringkasan dulu. Baru kemudian nanti kita baca kitabnya. Jadi untuk orang musafir dengan safar yang panjang itu diperbolehkan atau ada punya keringanan, di antaranya yang berkaitan dengan sholat ya. Karena rukhsah atau keringanan bagi musafir itu tidak hanya sholat, di antaranya ya dengan dia boleh batal puasa, misalnya tidak puasa. Boleh juga dia mengusap khuf. Khuf itu kaos kaki kulit ya, sepatu kulit. Misalnya wudu, tapi nanti waktu basuh kakinya itu tidak membasuh, tetapi dia hanya mengusap saja. Itu untuk musafir boleh sampai 3 hari 3 malam dan lain-lain. Itu yang berkaitan selain sholat. Nah sekarang yang sholat saja. Yang berkaitan dengan sholat, rukhsah bagi musafir atau keringanan bagi musafir itu boleh dia mengqashar ataupun menjamak. Qashar itu adalah meringkas sholat. Yang diperbolehkan untuk diqashar hanya yang 4 rakaat saja. Zuhur, asar, isya. Jadi diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian yang kedua boleh menjamak. Jamak itu artinya mengumpulkan. Jamaah, perkumpulan. Jamak artinya mengumpulkan. Mengumpulkan 2 waktu sholat. Dan yang boleh dikumpulkan hanya 4 saja. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Pasangannya pun juga tetap tidak boleh asar dengan maghrib atau maghrib isya dengan subuh, tidak boleh. Pokoknya hanya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Nah kemudian ada beberapa persyaratan untuk diperbolehkan qashar atau diperbolehkan untuk mengerjakan rukhsah atau keringanan ini. Yang pertama diantaranya, safarnya ini safar yang mubah, bukan safar maksiat. Nah, kalau safar maksiat, maka nanti tidak boleh mengerjakan rukhsah ini. Safar itu kan macam-macam, ya tergantung tujuannya. Kalau mau silaturahim ya sunnah. Kemudian mungkin kalau mau bayar hutang misalkan ya wajib. Atau yang lain-lain. Pokoknya kalau safarnya bukan safar maksiat. Kemudian yang kedua, jarak tempuh safarnya itu adalah 80 km lebih. Macam-macam terkait lebihnya ini, ada yang 82, ada yang 89, ada 86. Pokoknya hati-hatinya ya 80 sampai 90 km. Itu jarak tempuh diperbolehkannya qashar. Meringkas salat. Kemudian yang berikutnya, persyaratannya dia harus sudah melewati batas kampung. Jadi mau safar, misalkan saya mau safar ke Denpasar.
maka diperbolehkan qashar. Belum di sini, nggak boleh di sini. Masih di kampungnya sendiri belum boleh qashar. Karena belum dianggap safar, baru niat saja, belum jalan, belum dihitung safar. Diperbolehkannya kalau sudah keluar kampung. Lah batasan kampung itu bagaimana? Batasan kampung itu kalau sudah ada apa namanya hakimnya atau sudah ada polisinya dan ada pasarnya. Mungkin kalau di kita mudahnya kecamatan lah. Kecamatan sudah ada polsek, sudah ada KUA, sudah ada pasar. Nah, maka itu kalau sudah keluar dari kecamatan baru diperbolehkan qashar. Jadi kalau misalkan kita mau berangkat ke Denpasar, maka diperbolehkan qashar itu selepas keluar dari kecamatan kita. Nah, Mendoyo dan seterusnya. Itu persyaratannya. Kemudian yang keempat persyaratannya, dia tidak boleh bermakmum kepada orang yang sempurna sholatnya atau orang yang mukim. Karena kita nggak boleh bermakmum dengan orang yang mukim, yang sholatnya sempurna. Atau walaupun dia sama-sama safar, tapi yang imamnya itu sholatnya itmam, sholatnya 4 rakaat, maka dia tidak boleh bermakmum. Intinya orang sholat qashar, dia tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Tapi kalau dia jadi imam, ya boleh. Dia jadi imam, boleh saja. Sholat terus tiba-tiba di belakang ada orang ikut, orang mukim misalkan, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah orang yang sholatnya qashar, dia meringkas, dia bermakmum atau ikut kepada orang yang sholatnya sempurna. Kemudian yang berikutnya, dia belum mukim. Belum mukim, dan dihitung mukim itu kalau sudah 4 hari berturut-turut, ada 4 hari sempurna. Kalau memang dia misalkan sudah niat mukim, saya mau ke Denpasar, kemudian saya niat tinggal di sana selama 5 hari. Maka begitu saya sampai Denpasar, menginjakkan kaki di Denpasar, maka sudah selesai masa diperbolehkan rukhsah, karena sudah dihitung mukim. Nah, lebih dari 4 hari. Kalau misalkan saya niat hanya tinggal 3 hari saja, saya niat tinggal di Denpasar hanya 3 hari, maka selama 3 hari itu masih dihitung musafir. Walaupun diem aja di Denpasar, nginep di rumah saudara atau bagaimana. Nah, kemudian di sana 3 hari, maka boleh mengqashar. Zuhur qashar, asar qashar lagi, isya qashar lagi selama 3 hari. Tapi kalau misalkan sudah berniat untuk mukim atau tinggal di sana selama lebih dari 4 hari, maka sudah dihitung mukim. Begitu sampai di sana langsung habis masa mengqasharnya. Kemudian qashar dengan jamak itu hal yang berbeda. Kalau qashar itu hanya meringkas saja, kalau jamak itu mengumpulkan 2 waktu sholat. Jadi boleh kita mengerjakan hanya qashar saja, meringkas saja. Dari sini berangkat ke Denpasar, kemudian zuhur misalkan di Medewi. Nah, zuhur di Medewi hanya 2 rakaat. Kemudian nanti asarnya sampai di Denpasar, 2 rakaat saja. Itu namanya qashar saja. Atau misalkan boleh jamak saja. Nah, menjamak dari sini di Medewi salat zuhur dengan asar. Itu namanya jamak takdim. Atau misalkan langsung dari sini sampai Denpasar, kemudian salat salat zuhurnya langsung diakhirkan sampai di asar, namanya jamak takhir. Jadi 4 tetap zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, itu namanya jamak saja, mengumpulkan saja. Atau boleh juga dikumpulkan antara qashar dengan jamak. Ke Denpasar sampai di Medewi, salat zuhur 2 rakaat, gabung dengan asar 2 rakaat, itu namanya jamak takdim plus qashar. Nah, jadi boleh diambil salah satunya atau dikerjakan dua-duanya boleh. Kemudian untuk jamak, ringkasannya untuk jamak itu ada 2 macam, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Jamak takdim itu adalah mengumpulkan 2 waktu sholat di waktu sholat yang pertama. Karena pasangannya tetap zuhur, pasangannya dengan asar, maka waktu pertama adalah waktu zuhur.
Maghrib dengan isya waktu pertama adalah maghrib. Maka jamaah takdim adalah mengerjakan waktu sholat di waktu sholat yang pertama. Kebalikannya jamaah takhir yaitu mengerjakan di waktu sholat itu di waktu sholat yang kedua. Nah, untuk jamaah takdim jamaah yang di awal itu ada beberapa persyaratan. Yang pertama persyaratannya adalah dia niat di sholat yang pertama. Dia niat di sholat yang pertama. Begitu sholat duhur, niat Allahu Akbar, saya niat sholat duhur di jamak bersama asar. Atau asar saya tarik dikerjakan di waktu sholat duhur. Jadi untuk niat ini tidak harus di takbiratul ihram. Tidak harus bersama dengan usolli fardul duhri arba rakaatin jam'a takdimin ma'al asri dan seterusnya. Pokoknya selama di waktu sholat yang pertama. Dia bukan di sholat yang pertama. Jadi mungkin asalkan ada kerentak hati untuk menjamak, maka itu sudah. Entah itu waktu di tengah-tengah ruku atau waktu sujud. Awalnya tadi nggak niat jamak, kemudian waktu tengah-tengah sholat, saya mau jamak lah. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Selama antara takbir sampai salam. Tapi kalau udah salam baru kemudian mau jamak ya enggak boleh. Nanti berarti waktu sholat yang kedua harus dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Jadi niat sholatnya di sholat yang pertama. Kemudian yang kedua itu kalau jamaah takdim mesti mualah. Mualah itu langsung habis sholat duhur langsung sholat asar. Jadi tidak ada pemisah yang lama. Nah, boleh habis sholat duhur, makan dulu lah, lapar, makan setengah jam makannya, baru kemudian waktu asar, tidak boleh. Maka untuk sholat jamaah takdim mesti habis selesai salam, kemudian langsung berdiri lagi sholat yang kedua. Kemudian pengerjaannya harus tertib. Tertib maknanya berarti harus duhur dulu, baru kemudian asar. Maghrib dulu, baru kemudian isya. Itu untuk jamaah takdim. Kalau jamaah takhir, maka sedikit perbedaan untuk terkait niat jamaah takhir karena kita niat sholatnya itu di waktu sholat yang kedua, maka niatnya di waktu sholat yang pertama. Selama masih ada waktu duhur, misalkan saya mau mengerjakan sholat duhur di waktu sholat asar, maka niatnya di waktu sholat duhur. Waktu begitu masuk sholat duhur, azan duhur terdengar, saya langsung niat saya akan sholat duhur digabung dengan asar di asar nanti. Jadi rentangnya lebih panjang di waktu sholat duhur. Kemudian untuk jamaah takhir itu tidak harus mualah, tidak harus langsung. Tidak harus langsung. Sholat pertama langsung digabung, enggak. Boleh dipisah, boleh. Kemudian juga tidak harus tertib. Tidak wajib tertib, tidak harus duhur dulu kemudian asar. Tapi afdolnya duhur dulu baru kemudian asar. Afdolnya begitu. Atau misalkan mau dibalik juga boleh, asar dulu baru kemudian duhur. Itu terkait dengan jamak dan qashar. Kurang lebih ringkasannya demikian. Sebelum dibaca, mungkin ada yang bertanya? Tidak ada, kita baca insyaallah. Bismillah. Kayak gimana? Kalau itu karena harus sudah jam 80 kilo. Makanya boleh. Jamak itu diperbolehkan sebenarnya tidak hanya waktu musafir. Ya, dalam ilmu fikih ya, jamak itu tidak dikhususkan rukhsah bagi musafir. Sebenarnya ada al-jam'u 'indal matar. Mengumpulkan salat, menjamak salat waktu hujan deras. Boleh. Tetapi terkait dengan safar itu sama. Pertama yang jadi induknya itu qashar. Ketika seseorang sudah diperbolehkan qashar, mengambil rukhsah qashar, maka baru dia diperbolehkan untuk jamak. Sehingga tetap
tetap persyaratannya harus melewati batas kampung tadi. Baru dia diperbolehkan menjamak juga. Nah, dikosor dan menjamak. Gitu nggih. Nggih. Karena pasar itu ada harus sudah 80 kilo. Oh iya, maksudnya bukan harus sudah 80 kilo, jarak tempuhnya 80 kilo. Tetapi tidak harus sudah melewati 80 kilo. Maksudnya saya mau safar ke Denpasar, berarti kan jaraknya sudah lebih. Nah, kemudian diperbolehkan mengerjakan rukhsahnya itu, maksudnya sudah diperbolehkan, tapi diperbolehkannya harus sudah melewati batas kampung dulu. Gitu. Bukan harus melalui 80 dulu baru boleh. Gitu. Jadi bukan harus selesai 80 baru boleh, enggak. Tapi jarak tempuhnya itu, jarak tempuh yang diperbolehkan qashar adalah 80 km. Kalau kurang mau ke Panganbengan misalkan, enggak boleh. Nah, mau ke Panganbengan sudah mau zuhur, hatilah saya qashar. Nah, enggak. Gitu maksudnya. Jadi apa namanya, untuk jarak yang diperbolehkan mengambil rukhsah ya, itu adalah 80 km. Nah, kemudian kapan diperbolehkan yang ngerjakannya itu? Ngerjakannya itu kalau sudah keluar dari batas kampung atau kecamatan, baru dia boleh qashar. Kalau sudah qashar maka boleh jamak juga. Kalau sudah boleh qashar maka boleh jamak juga. Nggih. Misalkan jamak dengan katakan tadi. Nah, pemahaman yang pernah saya kira pemahaman dia perjalanan 5 hari. Iya. Nah, yang 3 hari masih dalam kategori safar, tidak ada di penjelasannya. Niatnya 5 hari. Kira kemarin pemahaman saya, yang 3 hari masih kategori Safar. Itu yang 2 hari tidak masuk kategori. Iya. Maksudnya tuh 4 hari mukim itu adalah di luar hari berangkat dan hari pulang. Di luar hari berangkat dan hari pulang. Misalkan untuk mukim, saya mau ke Denpasar, ditinggal di sana selama 4 hari. Nah, hitungan 4 hari itu hari berangkat tuh nggak dihitung. Hari ini saya berangkat hari Ahad, kemudian sampai Denpasar. Hari Ahad tuh belum dihitung mukim. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kemudian Jumat baru pulang. Nah, itu masih 4 hari itu masih boleh mengerjakan rukhsah. Boleh qashar, boleh jamak. Tapi kalau misalkan apa namanya sudah niat tinggal 4 hari lebih, maka karena sudah niatnya demikian, bukan saya misalkan saya ke Denpasar niat tinggal selama 1 minggu, kemudian nunggu 4 hari baru selesai rukhsahnya, bukannya begitu. Kalau niatnya memang sudah di atas 4 hari, maka sudah dihitung mukim, dihitung mukim. Tapi kalau memang tinggalnya di bawah 4 hari, 3 hari itu maksudnya di luar hari berangkat dan hari pulang loh ya. Hari berangkat dan hari pulang itu tidak dihitung. Sehingga kalau misalkan dihitung ya 5 hari, hari berangkat dan hari pulang itu kalau misalkan dihitung ya jadi 5 hari. Gitu maksudnya. Iya, dan yang kedua melakukan jamak di dalam perjalanan atau karena perjalanan. Sebagai contoh kan gitu. Karena kami melakukan perjalanan jauh kan gitu. Di jamaknya di sini gitu. Dengan itu. Untuk apa namanya persyaratan jamak sama seperti tadi. Harus keluar dari batas kampung dulu. Sehingga misalkan kalau sekarang waktu sholat duhur, ya keluar dulu aja sampai keluar batas kampung, baru kemudian sholat di sana. Begitu. Jadi kalau untuk dikerjakan di sini belum dihitung sebagai musafir ya, niat memang mau safar tapi belum dihitung
musafir. Tadi persyaratan antara rukhsah qasar sama jamak tadi ada. Penjelasan tambahan. Untuk gimana yang gimana? Jamak itu tadi. Ah. Apakah ada persyaratan khusus untuk sholat jamak? Untuk sholat jamak itu memang tidak hanya khusus untuk musafir, tetapi itu rukhsah sebagai musafir. Nah, bolehnya rukhsah bagi musafir itu dengan syarat tadi. Syaratnya dia jaraknya 80 lebih dan sudah melewati batas kampung. Baru dia boleh ngambil rukhsah qasar dan rukhsah jamak. Begitu. Kalau syarat jamak ada syarat lain. Oh, untuk jamak. Kalau jamak apakah ada persyaratan lain selain umpama karena sibuk karena jamak? Iya, itu nanti terkait sholat jamak akan dibahas tersendiri. Misalnya ada al-jam'u indal matar, jamak sholat waktu hujannya deras sekali, misalkan nggak bisa ke masjid atau bagaimana, atau sangat sibuk, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Itu sholat jamak karena dia tidak kaitan hanya dengan safar saja. Sekarang kita membahas hanya yang berkaitan dengan safar saja. Oke. Dugaan tadi apa boleh nggak diambil? Oke. Kemudahan tadi boleh nggak diambil? Boleh saja kalau memang mau niatnya mungkin sergap, masih kuat. Kemudian mau ndak qasar atau ndak jamak, ndak masalah, boleh saja. Boleh dikerjakan, boleh ndak dikerjakan. Tetapi kata baginda Nabi SAW, sadaqatun, ini sedekah dari Allah, hadiah dari Allah bagi orang musafir. Maka Allah senang untuk hadiahnya diambil. Nah, Allah senang untuk hadiahnya diambil. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang kalau rukhsah keringanan-keringanan itu diambil sebagaimana Allah senang ketika kewajiban-kewajibannya dikerjakan. Itu pilihan, mau dikerjakan, mau diambil, boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kata Nabi, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah senang kalau diambil rukhsah-rukhsahnya dikerjakan sebagaimana Allah senang ketika kewajiban-kewajibannya itu dikerjakan. Wallahu a'lam. Nggih. Tadi dibilang kita mau jamak kan nggak boleh makmum pada orang yang nggak jamak. Nah, seandainya kita sholat di masjid, istilahnya itu kebetulan waktunya tepat, waktu kita sholat zuhur, kita bermakmum, habis itu kita baru ngambil qasarnya. Gimana itu? Yang tidak diperbolehkan itu kalau sholat qasar. Kalau hanya jamak saja boleh bermakmum. Karena kalau qasar itu kan kaitan dengan rakaat. Kalau hanya jamak saja, saya nggak mau qasar, saya mau jamak aja. Maka gabung sama orang tempatan boleh. Orang tempatan sedang sholat duhur, kita ikut gabung situ sholat duhur. Jamak saja. Baru kemudian habis itu selesai salam, sholat asar. Sholat asarnya mau di qasar boleh juga. Nah, begitu. Jadi kalau sholat yang sedang kita kerjakan itu tidak dikosor, kita boleh gabung sama orang yang sholatnya sempurna. Yang nggak boleh itu yang kosor. Tapi kalau hanya jamak saja masih boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau sholat duhur, saya kosor lah duhurnya. Nah, maka ya nggak boleh bermakmum dengan orang yang mukim atau yang sempurna sholatnya. Lagi? Itu niatnya jadi tetap dari satu. Niat apanya? Niat sholatnya. Kan enggak, kan bisa kan? Maksudnya yang bagaimana? Iya. Belakangnya kita jamak dalam berkotor. Enggak apa-apa, niatnya pas di awal aja. Nanti sholat kedua sholat biasa aja. Kita misalkan niat sholat jamak duhur, sholli fardhu dhuhri, jamaah takdimin ma'al asri lillahi ta'ala. Nanti waktu sholat asar enggak usah lagi pakai niat jamak, langsung sholli fardhu asri, udah langsung gitu aja. Niatnya tempatnya niat menjamak itu di sholat yang pertama. Kalau sudah jamak takdim. Kalau jamak takhir,
nanti nggak pakai niat di sholat lagi, niatnya hanya di waktu sholat pertama. Waktu sholat duhur masuk, udah adzan nih, saya niat Jumat akhir lah. Nanti waktu sholat ya biasa aja, sholat fardhu zuhri, udah gitu langsung. Waktu sholat sudah tidak niat lagi. Lain-lain? Satu lagi Ustaz. Nggih. Untuk jamak yang rakaat hanya duhur dengan asar kan dua-dua. Kalau yang maghrib dengan isya, maghribnya berapa rakaat? Maghrib tetap 3 rakaat, nggak bisa dikosor. Nah, kalau maghrib nggak bisa diringkas jadi 1,5. Nah, tetap maghrib 3, isyanya baru kemudian 2. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita baca sedikit. Salatul musafiri, bab salat musafir. Ya juzu boleh lil musafiri bagi orang musafir. Qasrus salatir rubaiyati, meringkas salat yang 4 rakaat. Bi ayyi sholli adz-dhuhra awil asra raka'ataini. Contohnya dia salat zuhur atau salat asar dengan 2 rakaat. Liqaulihi ta'ala, dalilnya firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian melakukan perjalanan di bumi, maka boleh bagi kalian untuk meringkas salat kalau kalian khawatir diserang oleh orang-orang kafir. Qala Ya'la ibn Umayyah, Sayyidina Ya'la ibn Umayyah seorang sahabat tanya, aku bertanya kepada qultu li Umar ibn Khattab, aku bertanya kepada Umar bin Khattab, innama qala ta'ala, Allah kan berfirman-Nya, in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian khawatir, takut diserang oleh orang kafir. Waqad aminan nas, sekarang kan orang manusia sudah aman, berarti sudah nggak boleh kosor lagi. Nah, kan sebabnya ada dalam ayat itu, kalau kalian takut dan khawatir. Sekarang kalau kita nggak takut gimana? Faqala Umar, maka Sayyidina Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta minhu, saya juga pernah heran sebagaimana kamu heran sekarang ini. Fasaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Ini adalah sedekah yang Allah bersedekah dengannya kepada kalian. Rukhsah ini, meringkas ini adalah sedekah atau hadiah dari Allah untuk kalian. Faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya dari Allah. Rawahu Muslim. Wa syuri'al qasru, salat qasar ini disyariatkan, diperbolehkan fi sanatir rabi'ah minal hijrah, tahun keempat dari hijrah. Jadi Nabi sudah di Madinah, sudah 4 tahun di Madinah baru ada syariat qasar. Kama qala Ibnu al-Athir, wa qila fi sanati tsaniyah fi rabi'i tsani minha. Sebagian mengatakan pendapat bahwa disyariatkan di tahun kedua Hijriyah, di Rabiul Tsani. Wa amal jamu, adapun menjamak salat, fayushra'u fi ghazwati Tabuk, maka disyariatkan di perang Tabuk, fi sanati tasiyah minal hijrah, tahun ke-9 baru ada syariat jamak. Wa huwa akhiru ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam, dan perang Tabuk itu adalah perang terakhir yang diikuti oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma yajuzul qasru, untuk mengqasar itu diperbolehkan hanya fi safar, hanya safar. Fi shalawatil maktubatir rubaiyat, hanya di salat 5 waktu yang 4 rakaat saja. Al muaddayat, yang tidak qadha. Wa hiya dhuhru wal asru wal isya wal akhirah, dan yaitu salat 4 rakaat adalah zuhur, asar dan isya. Fala yajuzul qasru fi subhi wal maghrib, maka tidak boleh mengqasar di salat subuh dan salat maghrib. Wala fi ghairil maktubat, dan juga tidak boleh mengqasar selain salat-salat yang 5 waktu ini. Wa amal faitatu, adapun salat yang terlewat, salat qadha bagaimana? Fayungdharu fiha, maka dilihat. Fa in kanat faidatas safar wa qadhaha fi safar. Kalau misalkan dia ini tertinggal dalam safar, punya qadhaan ketika pernah safar ke Jawa misalkan, kemudian punya qadhaan, pernah tertinggal salat, maka apakah boleh kita mengqasarnya? Maka jawabannya, ini agak ribet penjelasannya. Untuk salat-salat yang qadha, kalau kita tuh punya atau meninggalkannya itu waktu di safar, maka boleh dikosor, boleh diringkas kalau di dalam safar lagi. Walaupun tidak safar yang sama. Misalkan ketika berjalan ke Denpasar sempat tertinggal salat zuhur misalkan, maka berarti punya qadhaan salat zuhur. Maka ketika kita mau mengqadha salat zuhur, kan itu kan saya meninggalkannya waktu safar zuhur.
sekarang saya mau qasar lah. Nah, padahal kalau sedang mukim maka nggak boleh mengqasar. Jadi dibolehkannya mengqasar salat yang qadha kalau pada melaksanakan safar yang diperbolehkan qasar. Dengan syarat yang ditinggalkan itu memang ditinggalkan dalam safar juga. Gitu. Tapi kalau misalkan mengerjakannya, membayarnya itu waktu mukim, maka tidak boleh. Kalau misalkan kodoan atau kodok waktu mukim, gitu, kodok waktu mukim mau dikerjakan di safar, boleh dikosor, boleh dikosor. Jadi intinya waktu sedang safar itu boleh mengkosor sholat, baik itu terbalik. Kalau misalkan kita punya kodoan di waktu mukim, waktu sedang tidak safar, maka tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali dikosor, baik sedang mukim ataupun ketika sedang safar. Kalau misalkan punya kodoan itu waktu safar, maka diperbolehkannya hanya ketika safar lagi. Kalau mukim sudah tidak boleh. Wallahu a'lam. Kemudian syurutil qasri wa tawabi'iha, syarat-syarat qasar dan hal-hal yang berkaitan dengan qasar. Yang pertama, istaratu disyaratkan li jawazil qasri, diperbolehkan qasar syurutun tis'ah, ada 9 syarat. Yang pertama, ayya'lama bi jawazil qasr, dia tahu diperbolehkannya qasar. Kalau tidak tahu, falau qasara jahilan, maka seandainya orang mengqasar jahilan, dia benar nggak tahu, cuman dia tahu tiba-tiba mengqasar aja. Nggak tahu kalau qasar itu diperbolehkan, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak sah. Kalau memang sudah tahu ya. Tapi kan berarti dia mengerjakan atas ketidaktahuan. Ngarang sendiri sholatnya. Nah, ternyata boleh ternyata. Kan tidak sah sholatnya. Yang pertama mesti tahu dulu diperbolehkannya qasar. Yang kedua, antakuna masafatuhu, hendaknya masafah atau jarak tempuh perjalanannya tablughu sampai 48 mailan, 84 mil Hashimiyah. 84 mil. Kemudian wahwal an, sekarang yusawi, yaitu seukuran 80,64 kilometer. 80 kilo dan 640 meter. Kama fi Tanwirul Qulub, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Atau 89,40 meter. Allahu Akbar. Wala farqa baina sayri fil bahri wala fil barri. Tidak ada beda antara safar di darat ataupun di laut, sama saja, ataupun di udara juga sama. Fa in kana sayru fil bahri, kalau misalkan perjalanannya itu di lautan, u'tubiratil masafatu, maka hitungan jarak itu adalah bimasahatihi fil barri, ketika dia sama jaraknya itu dengan jarak darat. Maksudnya penghitungan jaraknya sama dengan jarak darat. Kalau misalkan saya naik kapal tapi naik kapalnya dekat aja, maka itu juga masih belum dihitung diperbolehkan qasar ataupun rukhsah. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna safaru fi ghairi maksiyah. Safarnya bukan dalam maksiat. Safar mubah ataupun sunnah ataupun wajib. Syarat yang keempat, ayyakuna maqsiduhu ma'luman. Tujuannya itu diketahui dengan jelas. Mau ke mana? Enggak tahu, pokoknya jalan aja lah. Nah, maka itu enggak boleh. Mau jalan aja. Kalau itu jalan sampai ratusan kilometer, itu enggak boleh. Mau ke mana? Mau ke Denpasar. Mau ke mana? Mau ke Sumbawa, maka boleh. Harus yang pertama tempatnya yang dituju adalah diketahui dengan jelas, sehingga dari awal sudah diketahui dia diperbolehkan qasar ataupun tidak. Yang kelima, al-layak dia tidak bermakmum fi juz'in min salatihi, di rakaat manapun di salatnya, bimuqimin au mutimmin, dengan orang yang mukim atau orang yang salatnya sempurna, orang yang salatnya lengkap 4 rakaat. Kemudian yang keenam, ayyanwiya, hendaknya dia niat al-qasra, untuk meringkas salat, ma'a takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, fi kulli salatin, dalam setiap salat. Kalau mengqasar itu
kalau mengqasar itu niatnya ya di setiap sholat. Misalkan sholat duhur, niatnya mengqasar ya, usolli fardhu dhuhri rakaataini qasron lillahi ta'ala. Atau bahasa Indonesia lah, pokoknya saya sholat duhur 2 rakaat, qasar, dah selesai. Kemudian sholat asar begitu juga, niat lagi, saya niat sholat asar, qasar 2 rakaat. Tapi kalau jamak tadi sudah dijelaskan tentang niatnya di mana letaknya. Kemudian yang ketujuh, ayyataharraza amma yunafi niyatal qasri, dia hendaknya menjaga diri dari hal-hal yang menghilangkan niat qasar ila tamami sholatihi, sampai sempurnanya, sampai selesainya sholatnya. Terus niatnya itu mesti tidak ragu-ragu. Wah, qasar enggak ya? Qasar enggak ya? Dengan sholat ada keraguan. Nah, itu jangan. Kemudian yang kedelapan, ayujawiza daru iqamatihi, dia melewati daru iqamatihi, kampung tempat dia mukim. Harus melewati kampung dia mukim. Yang kesembilan, ayyabqa safaruhu ila tamamis shalah. Mesti dia selalu terus dalam keadaan safar sampai selesai sholat. Kalau misalkan tengah-tengah sholat, gitu, tengah-tengah sholat, ternyata misalkan dia nyampe di tempat. Misalkan sholatnya di kapal. Nah, sholat di kapal, kemudian memang rumahnya ya dekat situ, dekat di pelabuhan. Maka begitu dia sampai tengah-tengah sholat, dia masih sholat qasar, kemudian safarnya habis, maka nanti dia langsung wajib itmam, wajib menyempurnakan. Jadi hasilnya dia sholat duhur 2 rakaat, sudah dapat 1 rakaat, ternyata kapalnya sudah nyampe ada sandar, maka dia wajib itmam jadi 4 rakaat karena sudah habis masa diperbolehkan rukhsahnya, qasornya. Wallahu a'lam. Ini terkait safar dulu, sudah waktunya agak lama. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, monggo. Bulan ini kan Oke. Ya. Oke. yaitu akhir pekan misalnya pulang ke negara itu apa mungkin? Kalau dia ke ke tempatnya tinggalnya, berarti dia nggak mukim, dia mukim. Jadi mukim di dalam safar ini, dalam bab tentang qasar dan jamak ini berbeda dengan mukim dalam bab sholat Jumat kemarin. Ya. Kalau sholat Jumat kemarin, seorang dikatakan mukim adalah ketika dia berniat tinggal di waktu yang lama, satu tempat dengan waktu yang lama, walaupun 10 tahun, 20 tahun, sampai habis masa kerja misalkan. Nah, itu maka dikatakan mukim, bukan mustautin. Kalau mustautin, itu orang yang memang asli pribumi. Nah, kemudian kalau misalkan dalam safar ini, maka dia selama dia tinggal di atas 4 hari, maka itu dikatakan mukim. Nah, kalau misalkan tadi memang aslinya orang negara, dia nanti pulang ke negara, maka negara karena memang tempat tinggalnya, maka sudah nggak dikatakan musafir lagi, dia sudah langsung mukim. Begitu. Begitu juga misalkan dia kerjanya di Denpasar seminggu, baik sudah tahu, nanti dia dihitung mukim juga dalam konteks rukhsah ini. Misalkan dia ke safar, saya mau kerja seminggu, karena seminggu itu sudah lebih dari 4 hari, maka dihitung mukim juga di sana. Begitu. Jadi ketika sampai di Denpasar sudah dihitung mukim, sudah habis masa rukhsahnya. Jadi pahami? Iya, di luar perjalanan. Kalau masa-masa perjalanannya masih di jalan, itu masih safar. Begitu sampai di kecamatan, maka sudah dihitung mukim. Nah, saya orang negara nih memang. Kemudian kerja di Denpasar 1 bulan misalkan. Langsung begitu sampai Denpasar sudah dihitung mukim, sudah habis masa rukhsahnya. Begitu balik ke negara, sampai di negara juga mukim karena memang tempat saya di sini, begitu. Nah, memang rumah saya di sini. Jadi begitu, memang rumah saya di sini, maka dihitung mukim. Sudah habis masa rukhsahnya. Begitu juga misalkan kayak lewat misalkan lewat misalkan dari Denpasar melewati negara mau langsung ke Jawa, maka nanti begitu melewati negara habis tuh masa rukhsahnya.
masa ruhnya habis. Kemudian nanti ke Jawa lagi, maka itu perjalanan baru. Perjalanan baru. Di awal lagi. Walaupun tidak pulang ke rumah, lewat saja, maka itu sudah dihitung habis masa rukhsahnya. Maksudnya kalau di daerah kediaman kita, di kecamatan kita, itu sudah tidak ada rukhsah. Kita pulang misalkan ngelewati negara, pas negara tuh pas waktu sholat misalkan, wah saya mau kosor misalkan, tidak boleh. Harus di luar kampung, di luar kecamatan. Wallahu a'lam. Lewat kampungnya. Pasar dia di darat, lewatnya Singaraja. Boleh, itu boleh. Kita. Nah ini kaitannya tadi kan lebih dari 4 hari atau bermukim ya. Nah bagaimana kalau itu orang naik haji? Itu dihitung bermukim atau masih safar? Dihitung mukim. Nah, sehingga tidak boleh kosor. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita, Allah istiqomahkan kita dalam amal. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.